Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Terus ada yang datang nih, Amitabha, menghampiri Cincun dan juga si Yuanpa harusnya ya. Tiba-tiba Yuanpa menghalanginya. Berhenti, Amitabha Buddha. Aku merasa kau akan memiliki keberuntungan yang besar. Kau akan jadi salah satu yang terbaik. Jangan bertarung. Aku takut kau akan menumpahkan darah hari ini. Kalau kau ingin menyelamatkan dirimu sendiri dari bahaya, kau bisa menghabiskan uang di sini untuk mengangkat bencana itu. Oh, ada penipu juga di tanah tanpa pemilik. Kau bercanda kan? Aku bukan penipu. Aku Sang Liang. Siapa namamu? Oke, si Pak Tua namanya Sang Liang ya. Cincin menjawab, aku tidak bernama dan tidak punya wajah. Biarawan tua, temperku jelek. Jadi kusarankan kau untuk pergi sekarang dan jangan pancing aku. Sang Liang merespon, sepertinya aku tidak memiliki hubungan denganmu. Aku akan pergi sekarang. Tapi pas mau pergi, Cincin berkata, ya pergi begitu aja. Licik sekali sampai aku gak sadar. Lei Cenci merespon, yang mulia, biarawan itu tidak mudah. Si Pak Tua pun mau pergi. Dalam hati Lei Cenci, aku tidak bisa merasakan pikiran dalamnya. Dalam hati Cincun, Lei Cenci di level Golden Immortal, tapi dia masih tidak bisa merasakan pikiran dalam Sang Liang. Tidak heran Feng Huang bilang bahwa biarawan di tanah tanpa pemilik bukan orang yang bisa disenggol. Mereka tidak mudah ditangani. Tiba-tiba seseorang berkata, Lord Chin. Nah ini Nyonya Chu datang bersama seseorang. Buset. Anda bisa pergi sekarang. Deacon Liu akan membawaku ke portal menuju Holy Kingdom. Cincin merespon, oke, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Cewek kanan berkata, hey, Yang Qing memiliki kepribadian spesial, jadi kuharap kau tidak terlalu menempel padanya. Nyonya Chu berkata, hey, apa yang kau bicarakan, Deacon Liu? Dia wanitaku, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Liu, ya yang kanan lah ya. Deacon Liu membalas, omong kosong busuk. Anak itu seperti kodok yang ingin bersama angsa. Dia nggak tahu posisinya. Aku tidak percaya dia mencoba menggodamu. Yang Qing, kau adalah anggota dinasti Holy. Jangan sampai jatuh cinta kepada anak itu. Iya, dalam hati Nyonya Chu. Tapi aku sudah jadi istrinya. Mereka pun sampai di sebuah gerbang. Di sini orang yang paling kanan siapa ya? Nggak tahu, nggak kira dari belakang. Dia bertanya, Yang mulia, bagaimana kita akan bertarung? Cincin berkata, bagaimana? Langsung masuk. Chun Xiao, pimpin. Baik. Dia pun menyerang dan membuka gerbangnya secara paksa. Suara apa itu? Seseorang menerobos masuk. Habisi. Seseorang Earth Immortal. Orang yang kanan berkata, ayah, itu dia. Oh, itu si itu ya? Yang tadi tuh, si yang White Tiger Hall, Chiang Chiu. Ayah, itu dia. Dia orang yang menghentikanku saat mengepung Holy Maiden. Ayahnya bertanya, siapa kau? Kenapa kau menyerang White Tiger Hall-ku? Siapa aku? Kau tidak pantas untuk tahu itu. Kau bahkan tidak memberitahu namamu. Kau pikir aku tidak punya siapa-siapa di White Tiger Hall? Mereka berdua pun beradu serangan. Sedangkan orang-orang lain, termasuk si ini nih, si anak Chiang Chiu, dia pun terhempas. Dan si tetua pun kalah, si ketuanya. Dicekek dan langsung ditahan di tembok. Mulai sekarang ini bukan lagi White Tiger Hall. Orang kiri berkata, ini suara Li Chun Xiao. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa mereka menyerang White Tiger Hall begitu cepat? Ayo kita periksa. Dan tiba-tiba si ketua dari asap pergi menyerang ke arah Cincun. Tapi dengan cepat langsung dihajar dan dia pun tumbang. Cincun berkata, Chun Xiao, biar aku yang menghabisinya. Oh, namanya Chun Xiao. Mungkin orang baru kali ya. Chun Xiao merespon, udah saya pukul sampai mokat. Terus di sini ada sesuatu yang diserap, kayak ditarik oleh si Lei Cenci. Yang mulia, ini spiritnya. Itu spirit miliknya. Dalam hati Cincun, aku belajar dari Taipai bahwa kita bisa mengkultivasi primordial spirit hanya dengan berlatih di Void Realm. Dan spirit bisa meninggalkan tubuh hanya ketika kultivasi orang itu mencapai immortal holy body. Dalam arti tertentu, spirit adalah manifestasi dari jiwa. Kalau primordial spirit tidak hancur, itu bisa diambil dan lahir kembali. Katanya, jika kultivasi seseorang mencapai level sangat tinggi dan jejak jiwanya tetap ada, bahkan jika spiritnya hancur, dia bisa dibangkitkan kembali. Kalau spiritmu dihancurkan, kau bahkan tidak akan dapat kesempatan untuk bereinkarnasi. Si ketua berkata, orang macam apa kalian? Kenapa kalian mau menghancurkan White Tiger Hall?
Kalian nggak takut pada Sekte For Gods? Cincin membalas, Sekte For Gods? Apa itu? White Tiger Hall adalah cabang dari Sekte For Gods yang paling kuat di tanah tanpa pemilik. Kalau kau tidak keluar dari kota Shosha sekarang, kau akan mampus. Ting memicu tugas sampingan menguasai kota Shosha. Menyelesaikan tugas ini akan memberi Anda kesempatan untuk memanggil seorang dewa. Pengingat khusus, jika Anda menguasai kota Shosha, itu akan memicu amarah Sekte For Gods. Oh, kau mengancamku. Terus Cincun ngeluarin sebuah token tuh. Dan melihat itu si ketua kaget. Kau adalah hantu. Dalam hati si ketua, kultivasi immortal bisa dibagi menjadi beberapa jalan, termasuk jalan budiman, jalan dimenik, jalan budis, jalan ortodoks, dan jalan hantu. Kultivator jalan hantu bahkan lebih menyeramkan daripada dimenik. Kultivator jalan hantu suka bermain dengan jiwa musuh mereka, membuat hidup mereka lebih buruk dari kematian, dan membuat mereka mengharapkan reinkarnasi. Orang ini adalah kultivator hantu, dan Cincun menggunakan tokennya seperti menyerang si ketua. Ini harta karunku, jangan dilihat. Powen, aku yang mengambil ahli kota Shosha. Bagaimana menurutmu? Powen menjawab, kita harus mengumpulkan prajurit dulu. Baik itu dengan menghabiskan Spirit Stone untuk merekrut kultivator atau menaklukkan sebuah pasukan. Cincun berespon, pasukan. Mungkin Unming Holy Sect bisa jadi pilihan yang bagus. Lalu Feng Huo datang nih. Hei, ya Tuhan, White Tiger Hall telah diterobos. Aku tidak bermimpi kan? Lord Chin terlalu kuat. Oh, udah selesai? Cincun menjawab, iya, mulai sekarang tidak ada lagi Tiger Hall di kota Shosha. Tetapi aku tidak tahu apakah Sekte For Gods akan memilih White Tiger Hall baru atau tidak. Feng Huang bertanya, itu udah cukup. Apa Chang Tian mati? Cincun menjawab, iya. Ngomong-ngomong, sebagai Holy Maiden di Holy Core Selatan, kau harusnya punya bawahan. Tentu, apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja, aku mau mengambil alih kota Shosha. Cincun bertanya, kau mau ikut? Orang belakang membalas, Holy Maiden, jangan diiyakan. Feng Huang berkata, kita tidak bisa menyinggung Sekte For Gods. Oke, akan kulakukan. Beri aku 2 hari dan aku akan kumpulkan semua orangku di sini. Cincun merespon, kalau begitu akan kutunggu berita baikmu. Dan mati orang yang bawahan belakang ini, Holy Maiden mudah sekali terpengaruhi oleh orang ini. Apa dia selingkuh dengannya? Tidak mungkin, aku harus memberitahu tua muda Ghost. Narasi, berita kehancuran White Tiger Hall di kota Shosha menyebar dengan cepat di seluruh tanah tanpa pemilik. 2 hari kemudian, orang-orang milik Yao Feng Huang datang ke tanah tanpa pemilik di bawah pimpinan Cincun. Mereka menaklukkan pasukan besar dan kecil di kota Shosha dalam kurang dari sehari, dan mereka jadi terkenal di bawah nama Kaisar Cincun. Dan beberapa hari kemudian di sini seseorang datang. Harusnya yang di ini yang diinterogasi itu ya. Cincun bertanya, kau yakin kau sudah memberi sinyal? Iya, saya sudah mengirim sinyal. Itu adalah tipe serangga terbang yang khusus dibudidaya oleh Sekte Beast kami, dan itu secara otomatis mencari spesiesnya. Ting, menyelesaikan misi sampingan, menguasai kota Shosha, menerima kesempatan untuk memanggil dewa. Pengingat, host telah memancing amarah Sekte For Gods. Cincun berkata, Lei Cenci, bawa dia pergi dulu. Baik, Cincun berkata ke sistem ya. Sistem, panggil dewa. Selamat kepada host karena telah memanggil seorang dewa. Dia sedang dalam perjalanan. Tertanya ke setia 95. Bayangan ini, aku tidak memanggil Monkey King kan? Atau salah satu dari 4 Divine Monkeys. Dalam hati Cincun, 4 Divine Monkeys adalah Ling Ming Stone Monkey, Akashiri Horse Monkey, Tong Arm Monkey, dan Six Ear Monkey. Masing-masing memiliki kekuatan surgawi yang berbeda-beda. Citian Saint yang terkenal adalah Ling Ming Stone Monkey, tetapi aku tidak tahu yang mana yang terpanggil kali ini. Aku menantikannya. Dan di sini Cincun di luar lagi berkultivasi, dijagain sama si Lei Cenci dan juga Li Chun Xiao yang di kanan. Terus datang nih yang monyet tadi. Lei Cenci bertanya, siapa kau? Aku Yuan Hong, telah datang untuk memberi salam hormat kepada Kaisar Qin. Oke, Yuan Hong. Selamat kepada host karena telah memanggil Yuan Hong, The Monkey King dari Legend of Gods. Yuan Hong dari Legend of Gods, ras Monkey King. Kultivasi Golden Immortal Realm tingkat ke-9. Seni bela diri, Body Refining Technique level 9. Senjata sihir, Polish Steel Stick. Kemampuan surgawi, 89 Mysterious Skills. Immortal Body, kesetiaan 95. Lei Cenci berkata, kalau kau mengaku pengikut, kenapa kami harus percaya padamu? Bagaimana kami bisa percaya kalau kami tidak tahu kau datang dari mana? Cincun berkata, jangan cemas. Aku dan Yuan Hong sudah lama saling kenal. Aku udah lama menunggumu. Ayo kita mabuk malam ini. Tiba-tiba, Cincun, ada yang salah. Sekte For Gods di sini. Ting, misi sampingan terpicu. Habisi 5 tiran dari Sekte For Gods. Menyelesaikan misi ini akan memberi Anda 1 juta poin XP dan 1 random draw. Cincun berkata, ayo kita temui Sekte For Gods. Dan di luar ada nih ya, nih dia kata tadi ya, dari sistem 5 tiran. Cincun berkata, hanya 5 dan mereka jalan sangat lambat. Apa mereka mencoba untuk menghinaku? Feng Huang berkata, mereka adalah top 5 dari Left Dragon Hall. Cincun bertanya, hah? Left Dragon Hall? Sekte For Gods dibagi menjadi Left Dragon Hall, White Tiger Hall,
North Swan Hall, dan South Chu Hall. Left Dragon Hall adalah yang terkuat. 5 orang itu adalah murid. Mereka di Earth Immortal Realm. Meskipun ku dengar murid tertua Shali sudah melewati Earth Immortal Realm, mereka juga dikenal sebagai 5 tiran. Saudara, biar aku maju duluan. Sudah lama sekali. Hari ini aku mau bersenang-senang. Nah, orang ini yang ada bekas luka di wajahnya namanya Shasu. Majulah. Yang ini namanya Shali. Duh, mirip banget lagi ya. Cuma beda warna rambut. Shasu berkata, siapa yang namanya Lord Chin? Keluarlah dan sini mati. Yonhong, maju. Baik, Shasu berkata, dasar monyet gak tahu untung. Aku akan mengirimmu ke alam baka. Tapi Shasu dengan cepat menggunakan tokatnya langsung menebas kepalanya. Ya ampun, langsung mokat. Dia adalah salah satu dari 5 tiran. Dia bahkan gak bisa selamat dari satu gerakan. Siapa Monkey King ini? Orang milik Kaisar Qin terlalu mengerikan. Bagaimana itu mungkin? Bukannya kalian tidak agak sombong? Kenapa takut maju? Ayo, maju, jangan menahan diri. Keempat tiran maju ke arah si monyet. Tapi si monyet hanya dengan sekali serang, semuanya langsung tumbang kecuali yang namanya Shali. Ya, dia berhasil menghindari serangannya. Tapi dengan cepat si monyet pun langsung maju. Dalam hati Shali, bagaimana dia bisa sangat cepat? Saat si Shali mau menyerang balik, dengan cepat si monyet langsung menyerangnya. Kau lemah sekali. Dan dalam satu serangan, dia pun langsung hilang. Tidak tersisa sedikit pun. Dan melihat itu orang-orang kaget. Dalam hati Feng Huang, dari mana Cincun merekrut orang sekuat ini? Itu agak. Dalam hati Lei Cenci, orang itu juga Golden Immortal. Dan 3 tiran lainnya kan belum dihabisi. Jadinya ya udah, mereka bangkit lagi. Yonghong, jangan biarkan mereka kabur. Baik. Lalu si monyet langsung menghajar mereka semua. Ting, Anda telah menyelesaikan misi sampingan untuk menghabisi 5 tiran dan Sekte For Gods. Anda mendapatkan 1 juta poin XP dan 1 random draw. Selamat kepada host telah menembus level 8 Nation Soul Realm. Sekarang kita lompat ke 3 hari kemudian. Cincun bertanya, berita apa yang dibawa serangga itu padamu? Divisi rahasia Sekte Abyss ada di dalam Death Valley. Death Valley. Orang yang kiri, si Liu Pawen seharusnya berkata, Yang mulia, saya pernah dengar tentang itu. Itu terletak beberapa ratus kilometer dari kota Shosha. Saya dengar banyak kultivator pergi ke sana untuk berlatih. Walaupun banyak yang mati di sana, yang berhasil selamat mendapatkan banyak hal. Kita akan pergi besok, biar Tachi dan yang lain menjaga kota Shosha. Dalam hati Cincun, kita sudah menunggu setengah bulan. Kalau kita terus menunggu, aku takut Solar Dragon itu akan mati mengenaskan. Dan mereka pun langsung berangkat. Cincun bertanya, bagaimana kau menghubungi divisi Sekte Abyss? Si Tahana menjawab, saya tidak yakin. Cincun bertanya, apakah bisa kau merasakan keberadaan mereka? Lei Cenci menjawab, tidak, Death Valley memiliki batasan. Itu menutupi indraku. Cincun berkata, kalau begitu aku akan harus merepotkan si duo itu. Dan kedua hantunya pun datang. Yang mulia, untuk apa memanggil kami? Cincun menjawab, bantu aku mencari kelompok orang. Mereka adalah kultivator demonik dan chi mereka seperti milik dia. Baik, ya sudah. Kita akan istirahat di sini dulu. Tiba-tiba Lei Cenci berkata, seseorang datang dan ternyata Pak Tua yang tadi nih guys. Pak Tua yang ini nih, siapa namanya? Sang Liang. Sang Liang berkata, tidak ada yang bisa kabur dari karma. Kekuatan Buddha tidak ada batas. Tuan, kita ketemu lagi. Cincun bertanya, botak tua, kau mengikutiku ya? Sang Liang menjawab, bagaimana bisa? Bawahanmu sangat kuat. Kalau aku mengikutimu, aku pasti udah ketahuan. Ada legenda tentang Death Valley ini. Apa kau mau tahu? Cincun merespon, kalau kau mau bilang aja. Berhenti mengatakan teka-teki. Menurut mitos, dahulu kala ada iblis yang menyebabkan keributan di wilayah selatan. Dia sangat kuat, jadi orang dari Sekte Keadilan dan Sekte Iblis bekerja sama untuk menyegel dia di tempat ini, yang kini dikenal dengan nama Death Valley. Cincun bertanya, lalu kenapa kau kesini? Sang Liang menjawab, kata Buddha aku tidak boleh bilang. Cincun bertanya lagi, Buddha mana yang bilang begitu? Bagaimana bisa aku tidak tahu tentangnya? Sang Liang menjawab, tentu saja Tathagata Buddha. Hah? Tathagata? Dalam hati Cincun, sistem, apakah Tathagata adalah salah satu dari 5 dewa yang datang ke sini dulu? Menurut dari sistem, saat tubuh ini lahir, aku udah pindah ke sini. Sudah 17 tahun sejak saat itu. Fahai dan Liu Li adalah 2 dari 5 dewa. Demon Bulking mungkin salah satunya. Sekarang sisa 1. Ting, apapun mungkin. Kalau dewa yang datang lebih awal tidak dipanggil oleh host, mereka tidak akan memiliki batas. Mereka bahkan bisa menjadi musuh Anda. Setan hantu cewek berkata, hantu yang putih. Yang mulia, kami menemukan mereka. Tolong ikuti kami. Oke. Dan mereka jalan. Cincun bertanya, kalian yakin mereka ada di dalam? Hantu hitam menjawab, iya, ada ratusan kultivator demonik di dalam. Dan kami melihat danau lava dengan jumlah chi yang besar. Seakan-akan itu mengembangbiakan sesuatu. Cincun berkata, Yonhong, ledakan gunung ini. Yonhong merespon, baik yang mulia, tolong mundur sedikit. Tapi Sang Liang berkata, Tuan Chin, sungguh kebetulan kita bertemu lagi.
Kau botak tua. Nyahlah Tuan Qin. Aku tidak mengikutimu. Aku di sini untuk menyelidiki iblis legendaris di dalam Death Valley ini. Sepertinya dia ada di sini. Dan serangan si Yuan Hong memunculkan sebuah ledakan yang sangat besar. Hei tuh, apa yang terjadi di sana? Pergi dan periksa itu. Bisa aja itu harta karun. Cepat, kita nggak mau melewatkan harta karun. Ya dewa. Dan terjadi sebuah lubang yang besar, lihat tuh ya. Dan di bekas lubang itu, waduh baik banget mayat ya. Jin Jun bertanya, tidak ada gerbang teleportasi. Apa kau membohongiku? Ini divisinya. Si tahanan menjawab, saya tidak yakin. Saya hanya dengar tempat ini punya divisi. Powon berkata, yang mulia, ayo tanyakan orang yang masih di bawah sana. Masih ada beberapa yang hidup. Cici pun menghampiri orang ini. Apa ini divisi untuk Sekte Abyss? Beritahu aku sekarang. Akan ku percepat kematianmu. Dulu ya, sekarang tidak. Divisinya direlokasi ke Black Flame, Sekte Suci. Jinjun berkata, untung aja anak ini memberitahu lokasinya. Kalau tidak, pasti dramatis sekali. Hantu hitam berkata, yang mulia, bukankah Anda mengasah tubuh Anda? Anda tidak boleh melewatkan danau lava ini. Tiba-tiba, tidak boleh. Cepat naik, hati-hati pada kutukan iblis. Hei, Chun Xiao, bungkam dia. Baik yang mulia. Chun Xiao pun pergi, sepertinya menyerang ya ke arah si Sang Liang. Hei, bukankah itu harta karun suci? Penyempurnaan tubuh, Extreme Hellfire Lake. Hah? Extreme Hellfire Lake? Ya Tuhan, bukankah itu harta karun suci yang hanya muncul sekali tiap 500 tahun? Kami, murid Sekte Suci Black Flame, harus memiliki Extreme Hellfire Lake itu. Danaunya sangat besar. Kita sangat beruntung hari ini. Ayo, kita harus mengambilnya. Kalian, hentikan mereka. Oke, terus apa ada bahaya dalam danau ini? Lei Chen-Chi menjawab, saya memakai Divine Sense untuk melihatnya. Tidak ada bahaya, hanya saja energi di dalamnya menggila. Tetapi dengan kekuatan fisik yang mulia, saya yakin Anda bisa menghadapinya. Oke, baguslah. Qin Chun pun masuk. Aku akan sekalian menembus Void Transformation Realm. Qin Chun memakan sebuah pil dan dia mulai berkultivasi. Ayo, tembus. Ting, energi misterius mencoba mengubah tubuh host. Peringatan, ada energi misterius yang mencoba untuk mengubah aliran darah host. Dan di sini si Chun Xiao gagal menghadang si Sang Liang. Iblisnya datang. Habislah kita. Karena berendam di danau lava, Qin Chun seperti mulai berubah. Hei, apa yang terjadi? Lei Chen-Chi berkata, jangan ceroboh. Kalian hanya akan membahayakan yang mulia. Qin Chun terus mencoba menyerap energinya. Sang Liang berkata, ini dia, habislah kita. Legenda itu benar. Death Valley benar-benar tempat yang menahan iblis. Yuan Hong berkata, cepat beritahu kami bagaimana kami menyelamatkan yang mulia. Sang Liang membalas, jantungnya sudah diserang oleh Demonic Chi. Aku udah gak bisa menyelamatkannya. Aku tidak lagi menangani hal ini. Sama tinggal. Lei Chen-Chi bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Yuan Hong menjawab, tunggu sampai berakhir. Aku yakin yang mulia tidak akan mengecewakan kita. Dalam hati Qin Chun, sistem, apa yang sebenarnya terjadi? Kalau begini terus, aku akan segera menerobos Void Transformation. Terlebih lagi, aku kehilangan kendali atas keinginanku untuk membunuh. Apakah ada solusi? Ting, energi ini terlalu kuat. Menyebarkannya secara paksa akan membuat tubuh host meledak. Host harus menahannya. Selamat kepada host telah menerobos ke Void Transformation Realm. Selamat kepada host karena telah menerobos ke Void Transformation. Sistem akan memulai transformasi pertamanya. Dikarenakan host menerobos Void Transformation untuk pertama kalinya, Anda akan dihadiahi kesempatan untuk memanggil pasukan dewa. Southern Holy Court tidak akan pernah binasa. Lalu setelah itu Qin Chun seperti pindah ke sebuah tempat. Di mana tempat ini? Sistem. Liu Powon, Yuan Hong, Lei Chen-Chi. Sial, kemana semua orang? Tunggu, apa itu? Kaki. Sebesar apa tubuh orang ini? 10.000 kaki atau bahkan 100.000. Ada tulisan nih, Holy Core Selatan tidak akan pernah binasa. Aku akan selamanya melindungi cahaya lilin terakhir di Southern Holy Court. Dan ternyata ada orang yang tubuhnya sangat besar, seperti Titan ya. Dan di atas kepalanya ada baik sekali orang gitu. Sial, apa itu suku raksasa? Ting, selamat kepada host karena telah mendapatkan garis keturunan Supreme Flame Demon God. Powon berkata, ini buruk. Sesuatu terjadi kepada yang mulia. Hantu hitam berkata, kenapa kita gak menarik jiwa yang mulia ke Netherworld dulu? Jadi meskipun tubuhnya hancur, masih ada kesempatan untuk lahir kembali. Hantu putih menambahkan, senjata kita bahkan tidak bisa menyentuh yang mulia. Energi dari Extreme Hellfire Lake mungkin berputar arah dan memakan kita. Dan Qin Chun di sini dia balik dan senyum ya, yang mulia. Dan ternyata Qin Chun matanya merah. Mungkinkah yang mulia? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!